Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan evaluasi tema 1, subtema 1 yang telah kita laksanakan kemarin ya. Sebelum dimulai, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang materi kelas 6. Soal pertama, perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada Pancasila karena Pancasila sebagai, Pancasila itu yang ada 5 sila itu sebagai apa? Yang betul adalah sebagai pedoman hidup bangsa. Ya, pedoman hidup bangsa. Awas. Soal kedua. Gambar berikut adalah pengamalan sila. Ini sila keberapa ini? Menjenguk teman yang sakit, keluarga yang sakit. Yang benar adalah sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya, tentang sikap kita terhadap sesama manusia, saling memperlakukan adil dan beradab ya dengan teman-teman. Tidak membeda-bedakan warna kulit, kita menjenguk teman kita yang sakit. Berikutnya, soal ketiga. Perilaku yang menunjukkan penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Berarti yang termasuk Persatuan Indonesia di sini adalah gambar ini ya. Gambar orang-orang yang sedang bergotong royong bersatu membersihkan sampah ya di lingkungan rumah. Selanjutnya soal nomor 4. Pengamalan yang sesuai dengan sila kelima adalah, bunyinya apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial, keadilan yang berlaku di seluruh masyarakat, tidak membeda-bedakan orang kaya, orang miskin, semuanya adil. Yaitu yang mana? Berlaku adil kepada adik ini ya. Berlaku adil, kata kuncinya ada di adil ini. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata kuncinya di adil ya. Kalau ikut kerja bakti di sekolah, ini menandakan sila ketiga Persatuan Indonesia ya, menangguhkan ibadah sampai tiba di tujuan. Kalau menangguhkan ibadah itu berarti kan ini sila pertama ya. Kemudian menjadi anggota koperasi, ini adalah persatuan ya, menjadi anggota sebuah koperasi, ini Persatuan Indonesia. Maka jawaban benar adalah berlaku adil. Selanjutnya, soal kelima, taat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kata kuncinya ada di Tuhan yang Maha Esa. Dapat diwujudkan dengan sikap mana? Taat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berarti hubungannya dengan keagamaan, yaitu menaati aturan dan menjauhi larangan agama. Ini kata kuncinya ada di agama karena pengamalannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa itu. Hubungannya dengan agama, mau agama Islam, mau agama Kristen dan agama yang lain, yang penting adalah hubungan tentang kita dengan Tuhan ya, melaksanakan ibadah. Selanjutnya soal ke-6. Ini soal ke-6 ini harus kamu tentukan sendiri, dibaca dengan seksama. Perhatikan. Bacalah teks berikut. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi harus sebaliknya. Laut merupakan sahabat. Ya, seperti biasa inilah soal tentang ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di awal, di tengah, atau berada di akhir paragraf. Maka kita perhatikan. Ide pokoknya ada di mana? Ada di awal. Yaitu jawabannya adalah hasil laut merupakan komoditas ekspor. Tadi di awal paragraf tadi ya. Itu ide pokoknya. Selanjutnya, soal ke-7. Sama seperti soal ke-6, kita harus menentukan ide pokok juga. Bacalah teks berikut. Makanan berlemak jenuh akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah.
Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan pengerasan, penyempitan, atau bahkan penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah jantung, sehingga dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner. Jika terjadi pada pembuluh darah otak, hal itu menimbulkan stroke. Maka ini ide pokoknya apa? Ada di awal. Ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu makanan berlemak jenuh akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Itu ide utama atau ide pokoknya, ya. Coba kita lihat di sini, jawabannya benar adalah bahaya makanan yang berlemak jenuh tadi, ya. Tentang bahaya makanan yang berlemak jenuh. Bahaya makanan, intinya itu, ya. Selanjutnya soal ke-8, ya. Selanjutnya soal ke-8 ini sama seperti soal 6 dan ke-7, yaitu tentang ide pokok. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Keberadaan batik yang selama ini telah menjadi primadona di kalangan pecinta mode. Ide pokoknya yang mana? Kita perhatikan kalimat pertama. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan. Nah, dijelaskan di paragraf ini, warisan yang menjadi kebanggaan itu bagaimana? Batik itu sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, sudah punya tempat di hati masyarakat. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan. Tuh. Keberadaan batik selama ini telah menjadi primadona. Tuh, bagaimana dijelaskan oleh kalimat penjelas, yaitu bahwa warisan budaya Indonesia itu menjadi kebanggaan orang Indonesia itu sendiri. Jadi ide pokoknya ada di awal paragraf, sehingga jawaban, ya. Nah, sehingga jawaban yang benar pada paragraf ini, gagasan utamanya adalah nih, batik warisan kebudayaan Indonesia. Ini ya, batik itu merupakan warisan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, nah ini ya, selanjutnya soal nomor 9. Sama, mencari ide pokok dibaca dengan seksama. Kalau tidak paham, baca 2 kali. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Di sini dijelaskan di kalimat pertama, kata kuncinya adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Ide pokoknya ada di awal paragraf ini. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Nah, dijelaskan tidak ada perbedaannya bagaimana? Ya tadi, gotong royong itu kerjasama, mempunyai tujuan yang bersama-sama juga, tidak memperdulikan agama. Jadi, ide pokok paragraf di atas tadi adalah prinsip gotong royong. Itu ide pokoknya ya. Prinsip-prinsipnya itu bagaimana gotong royong tadi berjalan, itu prinsip-prinsipnya ya. Kemudian soal ke-10 ini ya. Dibaca. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita lihat kata kuncinya per kalimat. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung. Nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung nih, penting nih ya. Kemudian nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Berarti nilai-nilai tadi itu meliputi berbagai aspek kehidupan nih, kata kuncinya ya. Kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam Pancasila. Nah, tadi nilai-nilainya itu diatur dalam Pancasila. Bagaimana kita berhidup berdampingan dengan masyarakat yang lain. Ada di 5 sila tadi ya, sila Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kata kuncinya ada di Pancasila dasar negara Indonesia ya. Nah, berarti ini ide bakunya yang mana? Apakah kalimat pertama, kalimat yang di tengah, atau kalimat terakhir? Ayo, kata kuncinya sudah kita ketahui bersama. Nah, sekarang ide bakunya yang mana? Ide bakunya ada di kalimat terakhir tadi, keempat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia itu. Jadi kalimat pertama, kedua, ketiga tadi penjelasan saja. Bagaimana nilai-nilai itu ada di masyarakat. Nah, terakhir ide bakunya itu tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Jadi ide pokok itu biasanya ada di awal, tengah, atau akhir. Mana kalimat yang merupakan gagasan utama berdirinya paragraf tersebut ya. Ini memang perlu latihan terus-menerus agar kalian bisa memahami ide pokok ya. Selanjutnya, nah ini tentang matematika ya, lambang bilangan. Perhatikan di sini baik-baik. Ini sebenarnya mudah. 4 juta, tuh kita lihat katanya 4 juta. Mana yang 4 juta? Antara ini ya dengan ini kan, sudah pasti tuh 4 juta. 618.000 nih, 618.000 618.000 ini atau ini ya. 374 Nah, berarti ini sudah jelas salah tadi 618-nya. Ini 374 sudah benar, ini 374-nya salah. Berarti lambangnya adalah yang ini ya. Begitu saja caranya. Selanjutnya. Tuh, angka 2 pada bilangan. Nah, ini harus kita baca dulu. 3.241.589. Dari bahasanya saja 3 juta ya tadi ya. 3 juta 241.000. 200.000 berarti kan ini adalah ratusan ribu ya. Jawabannya adalah ratusan ribu. Selanjutnya, kemudian soal ke-13 harus kita baca ya. 2.341.750. Kita perhatikan. Kita eliminasi bersama-sama ya. 2 juta. Ini 2 juta, 2 juta semuanya benar ya. 341.000. 341.000. Mana yang 300? Ini 400. Ini salah ya. Ini 300, ini benar. Kemudian ini 400 juga, ini pasti salah. Ini 300. Nah, masalahnya adalah 341.000. Ini 341.000 benar. Yang terakhir 341.000. Ini benar semua. Nah, terakhir kuncinya 750. Kalau yang ini 650, ini salah. Dan yang terakhir yang benar 750 ya. Semuanya benar, berarti jawabannya lah ini terakhir ya. Kemudian lanjut ke soal ke-14, nilai tempat bilangan 8 pada 2.648.137 adalah nilai 8. Coba kita urutkan bersama. Nilai 7 paling awal ini disebut dengan satuan, 3 disebut dengan puluhan, 1 adalah ratusan. Setelah ratusan pasti diberi titik, maka 8 ini adalah ribuan. Angka 8-nya adalah ribuan. Jawabannya adalah ini ya. Berikutnya soal ke-15. Ini adalah logo ASEAN ya. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru. Yang melambangkan apa ini? Nih, warna biru di lingkaran luar ini melambangkan apa? Jawabannya apa? Coba kita ingat bersama-sama. Warna merah, merah itu melambangkan keberanian ya. Semangat, keberanian. Kemudian warna apa lagi? Warna kuning. Kuningnya ada 10. 10 ini menandakan kuning yang ada 10 ini ya. Ini kuning yang ada 10 ini adalah melambangkan tentang 10 anggota ASEAN, dan kuning ini artinya adalah kesejahteraan, supaya 10 anggota
ASEAN ini sejahtera. Nah, kemudian yang warna biru tentang apa? Persahabatan antar negara anggota, tidak boleh saling mendahului ataupun merugikan negara anggota ASEAN lainnya ya. Lanjut ke soal ke-16, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional merupakan salah satu isi dari meningkatkan perdamaian. Berarti itu adalah salah satu dari tujuan berdirinya ASEAN itu sendiri. Kan tadi sudah dibahas ya, gara-gara adanya konflik di negara-negara lain, sehingga negara-negara anggota ASEAN itu ya awalnya itu kan seperti Thailand, Singapura, Indonesia itu kan khawatir akan berdampak ikut-ikutan nanti konflik, makanya meningkatkan perdamaian itu adalah sebagai tujuan ASEAN itu sendiri. Perhatikan negara-negara berikut: Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam. Negara-negara yang berbentuk kepulauan ditunjukkan nomor. Jika kita melihat peta ya, yang ada kepulauan berarti terdiri dari berbagai pulau. Indonesia pulaunya banyak ya, jelas Indonesia. Terus pulau mana yang negara mana yang punya pulau, yaitu Indonesia, kemudian Singapura dan Brunei Darussalam ya. Selanjutnya, nah ini pakaian tradisional Vietnam yang digunakan dalam acara pesta, yaitu ini sebenarnya adalah pengetahuan luar di luar apa namanya, di luar pelajaran yang kita sering ketahui, yang sering kita pelajari. Oleh karenanya kita dengan cara eliminasi ya, kita sudah jelas namanya kurung songket. Kurung songket itu bahasa mana? Bukan bahasa kita, bukan bahasa Vietnam kan? Jelas bahasa kita. Kemudian ada kebaya. Kita sudah ketahui bersama kebaya itu apa sih? Ya. Kemudian kimono. Kimono mungkin kalian sudah beberapa yang paham. Kimono itu pakaiannya orang Jepang, adat ya orang Jepang. Maka tersisa audai. Kita lihat bersama seperti ini ya. Tuh. Sudah jelas mana yang pakaian Vietnam itu sendiri, ya. Kalau ini kimono, ya. Kalau ini pakaian orang Indonesia, ini juga orang Indonesia, maka tersisa ini ya, yang warna biru ini, audai, pakaian Vietnam ya, pakaian pesta mereka. Selanjutnya, berikut merupakan perkembangbiakan vegetatif. Ingat, vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, tidak kawin ya. Secara alami, yaitu tidak kawin yang secara alami. Mana jawabannya benar? Ini tunas vegetatif ya, umbi batang, umbi akar, tunas daun, umbi lapis, akar tinggal, dan geragi. Karena kita perhatikan bersama-sama, yang namanya stek itu adalah vegetatif buatan manusia. Ini buatan manusia ini ya. Maka ini jawaban yang pertama ini salah. Kemudian pilihan yang kedua ya, juga ada yang salahnya juga di sini. Dan pilihan keempat juga ada yang salahnya di sini, okulasi ini ya. Ini ada yang salah, maka jawabannya benar adalah tadi tunas, umbi batang, umbi akar, tunas daun, umbi lapis, akar tinggal, dan geragi. Selanjutnya, nah soal ke-20 ada gambar. Ini mudah sekali. Berikut tumbuhan yang berkembangbiakan secara tunas. Tunas itu apa? Tunas itu tumbuhan kecil seperti anaknya ya, yang berdiri, yang tumbuh di sekitar tumbuhan itu sendiri. Mana? Yaitu pisang, pohon pisang ini. Ini tunasnya tuh di samping kiri kanannya adalah tunas. Kalian pasti punya pohon pisang ya di lingkungan rumah. Berikutnya. Nah ini, tumbuhan ini berkembang biak secara apa? Akar tinggal. Ini akarnya nih ya. Kita lihat berkembang biakan mereka berada di akar ini. Selanjutnya, nah ini sangat mudah. Arah pandangan ketika berlari yaitu ke ya ke depan. Nanti kalau ke bawah, ke atas, samping kanan kiri nanti kamu bisa jatuh. Berikutnya.
Berikut yang merupakan contoh patung dekorasi. Dekorasi itu untuk hiasan. Mana yang kira-kira hiasan? Opsi yang pertama ini patung, ini sangat besar. Ini bukan hiasan, ini untuk patung dewa ya, patung sesembahan. Kemudian ini ada patung pahlawan, ini bukan dekorasi juga. Ini juga patung dewa juga, ini untuk sesembahan ya. Dan nah ini patung ini digunakan untuk dekorasi hiasan di taman bunga. Maka ini disebut dengan patung dekorasi. Sama seperti patung yang ada di dalam rumah misalnya ya, sebagai hiasan di ruang tamu seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh permainan yang terdapat gerakan berlari. Mana yang ada lari-larinya? Kira-kira kalau yang ini ada lari-lari, tidak ada. Ini hanya sekedar melompat. Sedangkan yang di sini, gambar yang kedua itu bukan berlari, dia melompat juga kan, dengan kaki kiri, kaki kanan. Gambar yang ketiga juga ini melompat-lompat, ini menghindari perangkap dari teman-temannya. Yang berlari adalah ini sodoran ini ya. Tuh, kalau ketangkap temannya nanti harus berlari, jangan sampai tertangkap. Selanjutnya soal terakhir. Dibaca dengan sesama. Berlari merupakan aktivitas yang dapat menguatkan otot. Berlari itu memakai organ mana? Organ tubuh bagian kaki. Maka yang kuat adalah otot kaki. Ya, bukan otot tangan. Kalau tangan tuh melempar bola. Ya, otot tubuh ya, tubuh itu tubuh yang mana ini ya? Otot kepala, bukan sama sekali. Masa berlari menggunakan kepala? Maka yang benar adalah otot kaki. Ya, sekian pembahasan evaluasi tema 1 subtema 1 yang sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat ke depannya, jangan sampai salah terhadap soal yang sama. Nanti akan ada ulangan, soalnya mungkin sama, jangan sampai salah ya. Wabillahi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.